kelak ada sedikit rezeki untuk budak-budak kamu ya Allah ya Rasulullah. Hamba benar-benar terharu ya Allah. The power of salawat emang gak bikin aku kaya raya Mbak Sultan, kayak sultan, tapi pertolongan selalu datang tepat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya seperti biasa, buat kalian yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirimkan ke email aku meliza.armelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirimnya gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap salawat, dan jangan pernah lelah salawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, atau teman-teman juga bisa klik linknya di deskripsi box di bawah. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak A aja ya. Ini testimoni Mbak A yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin ya Kamel. Mohon maaf lahir dan batin juga ya Mbak ya. Aku Bunda A Kak Mel. Aku yakin Kak Mel masih ingat. Dulu aku kasih testimoni lupa kasih tahu aku dari mana. Aku dari Padang, Sumatera Barat. Kak Mel, aku mau ngasih testimoni munjiat lagi Kak Mel. Sebenarnya sih udah sering diberi kemudahan karena alhamdulillah selalu istiqomah buat sholawatan. Tapi ini lagi menggebu-gebu banget buat kasih testimoni ke Kak Mel, saking terharunya, Masya Allah. Habis lebaran kemarin, duit bener-bener udah habis Kak Mel, termasuk THR anak-anak. Aku pinjem buat bayar tagihan, sisa di dompet cuma 50.000. Yang suami belum ada panggilan kerja dari teman-temannya. Mulai panik nih Kak Mel, karena isi kulkas pun ikut habis, gak ada lagi yang buat dimakan. Tapi aku tetap sholawat Kak, bodo amat. Yang penting sholawat aja. Jadi pas hari Jumat, habis duha bilang ke suami, jadi gini teman-teman, sebenarnya aku ingetin lagi ya. Jadi Mbak A ini suaminya kerjanya jadi supir supir, tapi bukan supir yang udah supir gitu ya. Jadi supirnya cuma supir kayak kalau lagi ada yang butuhin gitu, supir panggilan gitu teman-teman ya. Kalau lagi ada mobil yang kosong gantiin kayak gitu ya. Nah, lanjut. Jadi pas hari Jumat habis duha bilang ke suami, ya duit udah gak ada lagi, cuman tinggal 25.000. Karena anak-anak juga udah jajan, suruh anak-anak mandi Bun, kata suaminya. Kita ke tempat mama, orang tua suami, kita makan siang di tempat mama aja. Di saat ayahnya mandi, HP-nya bunyi, aku angkat, terus dia tanya gini, suaminya ada kegiatan hari ini enggak? Gitu kan, dari sana telepon, enggak ada bang. Nanti kalau udah selesai mandi aku suruh telepon abang balik ya. Gitu. Pas ditelepon balik, ternyata suami aku diminta buat gantiin dia karena dia lagi ada urusan. Masya Allah, malah token udah bunyi-bunyi. Ada aja orang telepon buat ngasih rezeki. Masya Allah. Berangkat Jumat, pulangnya Minggu Kak Mel. Sampai rumah suami udah sore. Terus dia minta makan, dia kasih aku duit 700.000. Ya Allah, terharu banget ya. Pas mau berangkat udah ditinggal duit 200.000 karena waktu itu duit aku bener-bener kering banget. Jadi total dia kasih aku 900.000. Padahal biasanya nggak pernah gaji segitu Kak. Insya Allah. Paling banyak itu cuma 700.000. Terus aku tanya,
Banyak ya, iya pun alhamdulillah ayah dapat kayu murah. Antar barang pun deket, jadi minyak gak habis banyak. Nah, di saat temenin suami makan, bilang ke suami, ya sejak habis lebaran ini yang nagih motor gak ada datang-datang. Tagihan kita udah 3 bulan, harus bayar 2 bulan dengan total tagihan 2,8 juta. Jadi beranikan cari pinjaman sama istrinya kakak suami yang kerja di koperasi 3 juta dengan tagihan per bulannya 340.000 per bulan selama 10 bulan. Karena kita takut motor ini diambil, showroom kita mau jalan pakai apa. Tapi kakak ini janjinya akhir bulan baru bisa kasih karena abis lebaran banyak yang belum bayar tagihan. Terus suami bilang gini, WA dia bun bilang kita akan bayar paling lambat Jumat. Semoga aja pinjaman kita sama Kak Fitri cair menjelang Jumat depan. Karena kalau data kita masuk ke kolektor kita harus bayar 3 atau motor ditarik. Hati langsung gak enak, pikiran takut, pengen nangis, semua campur aduk Kamel. Karena dulu sebelum kenal aku, suami pernah kerja di showroom motor. Jadi dia tahu prosesnya seperti apa. Aku terdiam terus bilang gini, WA sekarang bun, besok udah Senin, aku WA Kamel. Terus dia jawab, gak bisa kak, saya tunggu tagihan kakak 2 bulan sebelum tanggal 25. Atau tanggal 25 surat keluar, motor harus kakak titip ke kantor. Tambah gak karuan nih perasaan titip tuh kalimatnya, kalimat ini ya, kalimat halus ya, maksudnya tuh ditarik motornya ya. Tambah gak karuan perasaan, sampai malam diem aja udah gak bisa mikir lagi, cuman scroll-scroll HP sambil sholawatan. Malamnya bunyi alarm tahajud, malah ngantuk banget, matiin alarm terus tidur lagi. Malah kebayang kata-kata Kak Mel, mau sesuatu jalur langit itu ya harus dipaksa. Bangunlah aku ambil wudhu buat tahajud Kak Mel. Abis tahajud 100 munjiat sekali duduk. Terus aku doa gini, ya Allah, kalau engkau izinkan hamba dan suami untuk menyelesaikan cicilan motor ini, tolong bantu kami untuk bisa bayar tagihan yang sudah jatuh tempo. Kalau memang tidak engkau izinkan, hamba ikhlas ya Allah. Dengan kalimat terakhir itu hati langsung sakit rasanya, nyesek banget kebayang motor itu gak akan parkir lagi di teras rumah. Sebenarnya beberapa hari ini udah munjiat 100 kali duduk setiap habis tahajud, lanjut 100 kali duduk habis subuh, sisanya ntar disambung 100 kali duduk di sholat berikutnya atau nyambil. Yang penting istiqomah 500 munjiat sehari dengan doa yang sama biar bayar tagihan motor. Tapi dengan WA orang, tagihan sebelum tanggal 25 harus bayar dan belum ada penerangan kayaknya. Jadi hari ini doanya kayak lebih ke pasrah Kak Mel. Udahlah terserah Allah aja, aku yakin pasti Allah kasih yang terbaik. Lanjut munjiat 100 habis subuh disambung Al-Waqiah. Terus aku lanjut munjiat sambil scroll HP, kayaknya bisa tembus 500 sampai jam 7. Soalnya jam 7 udah mau ngurusin anak berangkat sekolah. Pas 450 lebih, OTW 500 jam 7 kurang, uncle aku yang di Malaysia WA. Aku punya keluarga di Malaysia Kak Mel, kakek aku, orang tua papa itu orang Malaysia. Jadi sebagian keluarga aku kerja di kerajaan di sana. Uncle ini tiap tahun selalu ajak teman-temannya liburan ke Padang. Jadi aku yang urus sama suami. Uncle nggak mau sama yang lain, Uncle maunya sama aku. Kali ini Uncle minta liburan ke Pekanbaru dengan jarak dari rumah itu 7 jam perjalanan. Isi WA-nya gini, kita pakai bus Pekanbaru aja ya. Kalau kita pakai bus Padang, kita akan tanggung biaya penginapan sopir. Sementara harga sewa bus sama. Sewa bus 10,8 untuk 4 hari. Jadi Pak Cik kirim ke kamu 12 juta ya. Sisanya untuk kamu jajan. Alhamdulillah ya Allah, bisa bayar motor 1 bulan dulu. Semoga orangnya mau. Masya Allah. Lanjut aku hubungi bus yang di Pekanbaru yang sudah aku tanya-tanya sebelumnya Kamel. Aku nego lagi, Bang bisa kurang lagi nggak harga busnya? Untuk hari pertama dan 4 kita cuma dalam kota Pekanbaru. Apalagi D4 itu kita cuma sampai jam 1 siang, mereka udah kita antar ke bandara. Abang busnya jawab gini, oh gitu ya kak, oke baik kak, kita kasih harga 9,8 juta ya kak. aku sedih nih jadinya, Masya Allah, jadi lebih uangku 2,2 juta. Kemarin suami juga kasih duit lebih 700, masih utuh nambah 600 lagi. Masih sisa 100.000 buat jajan anak. Jam 11 di WA bukti transfer sama uncle. Pas aku cek ternyata uncle kirim 3.900 RM, 3.900 RM, kalau dirupiahin 12.500. Aku voice uncle lagi, uncle, aku jawab, uncle kirimnya 12 juta kan 3.750 RM katanya gitu. Uncle aku jawab, iya itu duit
Reye untuk budak-budak kamu ya, duit raya lewat langit. Uncle ada sedikit rezeki untuk budak-budak kamu ya Allah ya Rasulullah. Hamba benar-benar terharu ya Allah. The power of salawat emang nggak bikin aku kaya raya Mbak Sultan, kayak Sultan. Tapi pertolongan selalu datang tepat waktu. Aku kasih duit ke suami 2,8 juta. Bunda udah WA penagih motor ya. Nanti ayah bayar ya. Sebentar lagi dia jemput. Terus dia tanya dapat uang dari mana. Aku ceritain semuanya sambil mata berkaca-kaca dan akhirnya nangis. Sambil bilang gini, Bunda benar-benar terharu ya. Masya Allah ya. The power of sholawat yang dirasain sama Mbak siapa tadi tuh? Mbak A ya, duh jadi lupa kan, Bunda A ya di Padang. Masya Allah, the power of salawat dahsyat banget ya. Mbak A ini baca salawat munjiat 100 abis tahajud, 100 abis subuh ya, pokoknya sehari 500. Entar 100 lagi abis duha, entar sambil aktivitas, setiap hari 500 munjiat dibaca. Tapi kok belum ada pertolongan ya, motor nih udah masuk ke 3 kali belum bayar dan akan ditarik motornya. Bingung, yang tadinya doanya baca munjiat bener-bener kepengen supaya bisa ada jalan buat bayar motor. Sampai akhirnya doanya berubah ke pasrah dan Masya Allah tiba-tiba pertolongan datang dari arah yang tidak terduga. Kan banyak bilang, ya Allah kalau Engkau izinkan motor ini nggak ditarik, mudahkan untuk bayar. Kalau emang nggak diizinkan, memang maunya ditarik, ya udah nggak apa-apa, terserah Engkau aja. Sambil bayangin itu motor nggak ada lagi di teras, sedih banget rasanya ya. Harusnya jangan dibayangin nggak ada di teras, ntar nggak ada beneran. Tapi yang dibayanginnya motor itu udah lunas, ada di depan, begitu dong ya. Namanya juga lagi sedih ya. Nah kemudian mbaknya terus baca sholawat gitu kan, baca munjiatnya sampai 500 kali sehari, tapi di angka 450 mau sebelumnya kan tadi mbaknya bilang ya mau pinjam uang ke koperasi. Cuman belum bisa-bisa tuh pinjam ke koperasi. Padahal udah dijanjiin, bilangin pinjam ke koperasi nanti dibayarin. Nggak bisa, belum bisa tuh kan ya. Karena memang uang koperasinya juga belum kumpul, banyak yang belum bayar gitu kan. Allah selamatin tuh dari ngutang tuh. Mbak kalau bisa jangan dah ya. Dan Masya Allah, Allah nggak ngizinin Mbak A pinjam koperasi buat jadi menutup utang, pakai utang nggak diizinin sama Allah. Allah maunya dengan cara yang tidak terduga, yang nggak pakai utang-utangan. Tiba-tiba uncle-nya, pamannya Mbak A yang ada di Malaysia. Jadi Mbak A ini punya uncle, punya paman tinggal di Malaysia, punya keluarga tinggal di Malaysia karena kakeknya orang Malaysia ya teman-teman, dan kerja di sana, dan tiap tahun biasanya suka liburan ke Indonesia dan maunya maunya dilayanin sama Mbak A ini gitu loh, dari makannya apanya semua, pokoknya kebutuhan apapun selama liburan tuh maunya di tempatnya Mbak A gitu ya. Dan Masya Allah mereka pengen jalan-jalan ke mana tadi tuh, ke Pekanbaru atau apa ya, Pekanbaru, minta mbaknya yang ngurusin, sewa bus segala macam, dikirimlah uang 12.500.000. Jadi ada lebihannya, total lebihannya itu teman-teman 2.500.000-an, 2 juta berapa tadi ya lebihannya, pokoknya lebihannya itu 2.900.000 buat bayar motor tagihan 2.800.000 dan 100.000-nya bisa untuk jajan anak. Masya Allah banget ya, akhirnya motornya terbayar dengan cara yang tidak diduga-duga, bahkan ada lebih buat jajan anak. Masya Allah banget deh, the power of salawat. Pas lagi uang habis lebaran kan kita habis-habis ya, sama kita juga, aku juga gitu ya. Tahu-tahu ada pertolongan, tiba-tiba suami ditelepon sama temennya untuk gantiin bawa kendaraan, untuk gantiin nyupir ya di sana untuk ngambil kayu dan ngejual kayu lagi. Dan Masya Allah pulang-pulang bawa duit 700.000. Pokoknya the power of salawat deh ya, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Teman-teman jangan patah semangat, jangan merasa kecil karena kalian ibu rumah tangga tidak bekerja. Kejar pakai ikhtiar langit, kencengin ikhtiar langit, nanti pertolongan itu datang dari arah yang tidak terduga-duga. Masih banyak banget yang suka nanya, gimana caranya Allah nolong, gimana caranya bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kita tugasnya cuman ikhtiar. Ya kan kita harus kerja, iya memang kita harus kerja. Kalau kita memang pekerja atau kita pedagang, kita harus dagang. Kalau kita ibu rumah tangga mau kerja apa? Ikhtiar langit, nanti dibukain jalannya sama Allah. Begitu ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak
Tadi Mbak siapa ya, Mbak A, lancar terus rezekinya, dijabah segala doa-doanya, amin. Dan lunas utang-utangnya sampai ke akar-akarnya. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah, utangnya lunas, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.